Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Saat ini, Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah, yang menjabat sebagai Sultan ke-49 sejak 2016, menggantikan Sultan Mudafar Shah kedua. Kerajaan Ternate yang termasuk kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada 1257 Masehi. Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. Kemudian 4 kampung tersebut sepakat membuat kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai raja. Momole Chiko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Bab Mashur Malamu sejak 1257 Masehi. Pada abad ke-14 di daerah Maluku Utara berdiri Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kedua kerajaan ini terkenal akan hasil rempahnya dan harganya yang tinggi membuat rakyat di Maluku makmur. Pada pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku makin ramai. Banyak pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan China datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hubungan pedagang-pedagang di Maluku dan pedagang-pedagang Jawa makin akrab. Hal ini yang kemudian memudahkan proses penyebaran agama Islam ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Kolano marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Putranya yakni Zainal Abidin yang berkuasa pada tahun 1486 sampai tahun 1500 mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babuloh wafat pada 1583 Tak lama kemudian, Spanyol melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Ketika Portugis tiba di Kepulauan Maluku, 2 kerajaan Islam terbesar di kawasan itu, yakni Kesultanan Ternate dan Tidore, sedang berseteru. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan Portugis untuk menjajaki kemungkinan turut serta dalam pergocohan itu. Portugis menyadari bahwa mereka wajib memperkuat posisi di Kepulauan Rempah-Rempah itu. Penguasa Ternate Sultan Bayanullah menjanjikan monopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Sang raja juga mengizinkan Portugis membangun pos atau kantor di wilayah Ternate. Perseteruan antara dua bangsa Eropa itu baru benar-benar usai setelah perjanjian Zaragoza ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 1529. Persaingan dan konflik antara kedua kerajaan juga merupakan bagian penting dari sejarah politik mereka. Kehidupan sosial di kerajaan Ternate dan Tidore dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang kaya serta sistem kelas sosial yang terstruktur. Secara ekonomi, Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Selain itu, rakyat kerajaan Ternate juga mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Maluku ini kemudian mengundang para pedagang dari berbagai daerah, mulai dari Jawa, Sulawesi, Persia, hingga Eropa. Ada juga yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun, perkembangan perdagangan di Maluku memicu terjadinya perselisihan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini saling berselisih untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Perselisihan di antara keduanya kemudian semakin memanas setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Portugis. Portugis menjadikan kerajaan Ternate sebagai sekutu dan membangun benteng Sao Paulo. Sementara itu, kerajaan Tidore bersekutu dengan Spanyol yang datang ke Maluku pada 1521. Kendati demikian, pada akhirnya Portugis berhasil dikalahkan dan diusir dari Ternate pada 1577 di bawah kepemimpinan Sultan Babuloh. Raja kerajaan Ternate yang terkenal, Sultan Zainal Abidin merupakan raja Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan. Sultan Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih dan pernah mendalami Islam kepada Sunan Giri di Jawa. Sultan ini menjadi pelopor sistem pemerintahan bercorak Islam di kerajaan Ternate. Ada sejumlah langkah besar yang dilakukan Sultan Zainal Abidin selama memimpin kerajaan Ternate, yaitu, 1. Meninggalkan gelar Kolano yang digunakan oleh pendahulunya. 2. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan memberlakukan syariat Islam. 3. Membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. 4. Mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate.
Sikap Zainal Abidin tersebut diikuti seluruhnya oleh kerajaan-kerajaan lain di Maluku. 1. Sultan Bayanuloh tahun 1500 sampai tahun 1522. Sultan Bayanuloh merupakan putra pertama Sultan Zainal Abidin yang ikut menjadikan kerajaan Ternate semakin berkembang. 2. Sultan Hidayatullah tahun 1529 sampai tahun 1533. Sultan Hidayatullah merupakan putra Sultan Bayanuloh yang naik tahta pada usia yang sangat belia. 3. Sultan Khairun Jamil tahun 1535 sampai tahun 1570. 4. Sultan Babuloh Datusyah tahun 1570 sampai tahun 1583. Peninggalan kerajaan, Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate, seperti alat perang, singgasana raja, hingga Al-Quran tulisan raja.